Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Oke. Bersyukur kepada Tuhan walaupun cuaca di luar sedang hujan, tapi kita tetap bisa beribadah di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Amin. Sebentar kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini.
Puji nama Tuhan. Masih ada semangat di tempat ini? Masih ada semangat di tempat ini? Amin. Oke, biar lebih semangat lagi boleh dong kasih tos kanan kirinya sambil bilang Allah sumber kuatku. Walaupun badai menghadang, tapi Tuhan tetap setia selalu menopang kita. Thank
bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu menopang kita di dalam setiap masalah, dalam setiap cobaan yang kita alami saat ini. Tuhan setia, bahkan kita juga harus setia sama Tuhan. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian ini. Dia selalu bersama kita. Di setiap
kuasa, Engkau sangat baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, sekalipun hari tidak mendukung, tapi kami percaya Engkau selalu mendukung kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir juga Tuhan, untuk menikmati kebaikan kemurahan-Mu, untuk merasakan pujian yang kami naikkan, kami agungkan kepadamu Tuhan. Kiranya itu memberi persembahan yang terbaik dari hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami gak hanya ingin memuji Engkau, tapi kami ingin juga Tuhan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan dan benarkan hati kami Tuhan, sehingga kami layak, sehingga kami dapat menerima yang terbaik daripada-Mu. Kami ingin berbuah, kami ingin bertumbuh Tuhan, kami ingin menjadi pejuang dan alat-alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, WL singer, tarian, musik, sound system, multimedia. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan upah yang terbaik, karena mereka juga memberi yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang terbaik. Kami percaya seluruh jalannya acara-Mu ini Tuhan ada di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mungkin kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih boleh kembali hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Ya Bapak, kami mengucap syukur kalau sebentar kami juga boleh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, duduk diam bersama kami, untuk kami boleh menikmati apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau buka hati kami siap untuk kita beri firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, mungkin kita berdiri dulu ya. Berdiri. Ditarik tangannya. Tarik. Kan dingin ya, maksudnya biar kita tidak ngantuk. Kakinya boleh. Rangka apa ini? Kita mau jogging. Mau lari-lari satu kali. Oke, berhenti lagi teman-teman. Terima kasih. Oke, tema bulan ini apa teman-teman? Pahlawan ya. Kali lagi. Loh, pahlawan ini sengaja kak ya? Pahlawan ya? Bukan. Sudah. Bukan. Pahlawan yang 5 huruf. Pahlawan ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Angel. Setia. Oke. Kemarin kita belajar tentang siapa teman-teman? Yang Kak Fendi sampaikan. Bapaknya siapa kalau kemarin? Ya, siapa yang jawab ya? Sip, thank you. Betul. Sekarang kita belajar dari Ayub. Ayub pasal 1 sampai pasal 2 dilanjut. Pasal 42 ayat 7 sampai 17. Setia dalam pencobaan.
31 ayat 24b. Teman-teman tahu Ayub ya? Kenal Ayub? Belum pernah kenal tapi Oke, Ayub teman-teman setia dalam percobaan. Jadi ini mungkin agak banyak ya teman-teman, ayat pasal 1 sampai pasal 2, masih dilanjut pasal 42 ayat 7 sampai 17. Nanti kita mau baca beberapa teman-teman. Jadi Ayub ini seorang tokoh ya, dia dari tanah Uz katanya. Ayub dia dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Teman-teman, bahkan ini Ayub ini saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia punya 10 orang anak, 7 ini kalian pernah gambarin ya dulu ya, semoga masih ingat ya teman-teman. 7 3 hari. Dan dia masih juga diberikan, dan dia punya sangat banyak ternak teman-teman. Sambil kalian tulis saja ya. Ini ternaknya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, sapi teman-teman, 500 pasang keledai betina. Keledai betina. Nah teman-teman, suatu ketika Tuhan ini kalau dikatakan di ayat nanti ya, ada anak-anak Allah tuh bertemu sama Tuhan, dan dikatakan di situ diantaranya ada iblis juga teman-teman. Nah Tuhan ini membanggakan si Ayub ini sama si iblis ini. Iblis, apakah kamu memperhatikan anakku Ayub? Dia orang yang sangat saleh dan jujur, dia takut kepadaku. Nah, singkat cerita si iblis ini minta minta sama Tuhan, cobalah Ayub itu dikasih cobaan, apakah dia akan tetap menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan gitu. Cobaannya apa? Kita mau baca dulu sekarang di Ayub pasal 1 Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 19. Dah ketemu teman-teman? Katakan amin. 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 Oke, kita baca bergantian ya. Kak yang cuma dari ayat 14 nanti. Yang mana? 500 PS pasang, 500 pasang lembu dan 500 pasang keledai. Oke. Ayub pasal 1, kalian mulai ya ayat 14. Datanglah seorang musuh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang pasti membentuk
3 pasukan, lalu menyerbu unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penghulunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin. Nah teman-teman, tadi kalian sudah tulis nih, Ayub punya 10 anak ya, 7 cowok 3 cewek, ternaknya sangat banyak. Bahkan di ayat-ayat awal Ayub ini dikatakan sebagai orang yang terkaya di daerah itu ya. Karena orang zaman dulu ya teman-teman, itu kan dia dianggap kaya biasanya kalau memang punya ternak yang banyak segala macam gitu ya. Nah kita bisa baca nih teman-teman, apa yang dialami Ayub. Anaknya mati, ternaknya hilang. Coba sekarang teman-teman bayangin ya, teman-teman punya uang aja deh, punya uang 1 juta guys. Buat seusia kita mungkin itu banyak ya teman-teman. 1 juta tiba-tiba hilang. Terus teman-teman, apalagi misalnya, misalkan ya teman-teman ya, rumahnya terbakar. Nah teman-teman itu mungkin belum seberapa sama yang Ayub alami ya teman-teman. Anaknya teman-teman 10 mati, ternaknya nih teman-teman. Kalau dimisalkan aja teman-teman, kambing dombanya aja ada 7.000, per ekornya misalkan 700 kali 7.000. Ini baru kambing domba, belum yang unta malah 10, belum yang sapi, belum yang keledai, dan bangkrut teman-teman. Tapi apa yang dikatakan Ayub teman-teman? Kita mau baca Ayub 1 ayat yang ke-21. Boleh minta tolong Nala buat bacain ayat Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tentu sudah mengambil. Amin. Ayub sudah kehilangan semuanya teman-teman. Apakah di situ tadi Ayub mengeluh, sambat? Enggak ya teman-teman, luar biasa. Tapi enggak hanya sampai di situ teman-teman. Anaknya udah mati, ternaknya udah mati juga. Masih ada nggak cobaan buat Ayub? Masih ada teman-teman. Kita mau baca di Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kita mau baca bareng-bareng aja ya, hitungan yang ketiga. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8 ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu Ayub Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sepiring beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah. Kalian semalam sempat searching tentang penyakit darah. Jadi kurang lebih semacam tumor, tapi yang udah kering busuk gitu teman-teman. Dan dikatakan di sini dari telapak kaki sampai ujung kepala. Kalian jujur teman-teman, kalian kalau bayangin kayak gitu geli dan kayak nggak berani gitu teman-teman. Tapi ini Ayub belum mengalaminya secara langsung. Bahkan nggak cuma di bagian tubuh tertentu aja, dari telapak kaki sampai ujung kepala. Iya rasanya. Mungkin kita sekarang ya teman-teman, mungkin apa ya, sakit perut aja deh, atau pusing, demam. Mungkin kita
udah sambat, udah ngeluh sama Tuhan, ngeluh sama orang tua, Pak, mau sakit banget nih rasanya, bla 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 bla. Tapi ini Ayub tumor ya dari telapak kaki sampai ujung kepalanya semuanya dipenuhi dengan bintil-bintil bercak yang udah kering busuk, bahkan dia sampai menggaruk-garuknya pakai beling, teman-teman. Tahu beling ya, teman-teman? Pecahan kaca. Iya, teman-teman. Tapi itulah yang dialami Ayub, teman-teman. Tapi apa yang istilahnya dikatakan Ayub lagi, teman-teman? Ayat ada di Ayub pasal 2 ayat ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Boleh minta tolong Kak Yeri untuk membacakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Terima kasih Kak Yeri. Sambat nggak? Masih nggak sambat ya? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, teman-teman, kita lihat mulai dari tadi yang pertama, anaknya Ayub udah mati, ternak-ternaknya udah dirampas juga, ditambah lagi penyakit darah yang menimpa dirinya. Tapi dalam kesemuanya itu Ayub tetap memuliakan nama Tuhan. Dia enggak yang mengeluh, enggak yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau timpakan cobaan seperti ini? Nah, teman-teman, kita sesuai judul hari ini ya, setia dalam pencobaan. Kayak nggak tahu teman-teman di sini semuanya sedang ada dalam pencobaan apa, atau mungkin belum ada pencobaan apa-apa dan akan ada pencobaan nantinya. Karena kita teman-teman sebagai anak Tuhan juga nggak akan luput dari yang namanya hambatan, tantangan dalam kita. Sama dari zaman dulu Ayub sampai zaman sekarang sama. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk menguji apakah kita itu setia. Nah, ini masih cukup ya. Kita barusan udah baca-baca di ayat pasal 1 sama pasal 2. Sebentar kita mau di ayat pasal 42, teman-teman. Setelah semuanya itu Ayub dipulihkan Tuhan. Jadi kita mau beralih ke ayat pasal yang ke-42. Ini pasal terakhir ya, kalau nggak salah di Ayub. Ya, pasal terakhir di Ayub. Udah ketemu teman-teman? Amin. Oke, amin. Kita mau langsung baca aja dari ayat 10, teman-teman. Ayat 10 sampai ayat 17 ya. Kita mau baca bergantian lagi. Mulai ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 pesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 basa lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kelhaku. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik dengan Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Luar biasa teman-teman, kalau kita sama-sama renungkan ya. Setelah sekian percobaan yang dialami Ayub, pencobaan yang menurut kalian, kalau kalian renungkan, bukan pencobaan biasa ya teman-teman, pencobaan yang luar biasa. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang ya teman-teman, orang-orang zaman sekarang kan udah terbiasa hidup enak juga ya teman-teman, beda sama zaman dahulu. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang dikasih pencobaan yang demikian udah depresi teman-teman, udah depresi, udah mungkin bahkan mau bunuh diri juga. Tapi Ayub nggak memilih jalan seperti itu. Dia tetap setia dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, dan buah dari kesetiaannya adalah pemulihan dari Tuhan. Tadi kita juga udah baca di ayat 12 ya teman-teman. Tuhan memberikan 2 kali lipat. Kalau teman-teman baca mungkin bisa sambil dicermati ya teman-teman. Tadi kambing dombanya di awal hari kita udah baca 7.000. Sekarang menjadi berapa teman-teman? 14.000. Untanya tadi 3.000, sekarang jadi 6.000. Tadi lembunya ada 500 pasang, sekarang ada 1.000. Tadi keledai betinanya ada 500 pasang, sekarang ada 1.000. 2 kali lipatnya ya teman-teman. Gak cuma itu juga. Tadi anaknya sudah mati, Tuhan kembalikan. Ya, jumlahnya juga sama loh teman-teman, 7 laki-laki dan 3 perempuan di ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Belum hanya sampai situ teman-teman. Di ayat yang 16, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Bahkan dia masih bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Mari kita sama-sama renungkan lagi teman-teman. Yang awalnya habis semuanya, nggak punya apa-apa, Tuhan pulihkan. Mulai dari anak diberikan lengkap sama Tuhan, sama seperti keadaan semula, benar-benar persis. Jumlahnya 10, yang 7 laki-laki, yang 3 perempuan. Ternaknya Tuhan kembalikan bahkan 2 kali lipat. Bahkan Tuhan masih izinkan Ayub hidup 140 tahun namanya, sampai bisa melihat anaknya sampai generasi yang keempat. Kita mau belajar beberapa poin dari teman-teman. Ya. Kalau bertanya, terus 10 itu anak angkat apa punya istri, punya anak? Oh, sebentar, kalau di sini, oh, yang habis dipulihkan ini. Iya, itu kan awalnya tadi kan habis sudah punya lagi yang 10 lagi, itu anak angkat apa istrinya yang Oh, anak itu nggak diceritakan di Alkitab. Ya. Jadi kemungkinan besar dari anak istri pertamanya, dan mungkin dia juga memiliki keturunan lagi, karena biasa kan di zaman-zaman dahulu mereka bisa punya anak banyak. Itu kemungkinan ya, kemungkinan. Atau bisa juga Tuhan bangkitkan lagi. Kalau Tuhan bangkitkan lagi, nggak mungkin dengan nama baru, tapinya kan logikanya begitu. Jadi kemungkinan besar anak yang baru, mungkin juga dari istri yang lama. Itu bisa lah, kan nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Makasih Lili buat pertanyaannya. Sebentar ya.
bisa tanya Kak Jerry, mau ada Jerry. Gimana Kak Jerry? Itu pertanyaan dari Lili. Ya, memang anak dari istrinya. Anak dari istri yang pertama berarti ya? Sudah ditegaskan sama Kak Jerry berarti benar. Terima kasih Kak Yeti. Oke. Anak paling pintar ya? Ada Kak Yeti. Ayo. Saudaranya Atta Halilintar berapa? Oke teman-teman, Lili udah terjawab ya. Oke, kita mau belajar ada kayak yang ringkaskan ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, senantiasa mengucap syukur. Kita tahu tadi dari pencobaan yang ini, dari anak sama ternaknya, Ayub nggak mengeluh, tetap memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika Ayub pun timpa penyakit bara yang parah, dia sama sekali juga nggak menyalahkan Tuhan. Dia malah bilang, apa kita cuma mau terima yang baik aja, kita nggak mau terima yang buruk. Dia bilang itu ke istrinya. Senantiasa mengucap syukur. Terus yang kedua, takut akan Tuhan. Teman-teman, oh ya, mungkin tadi belum kayak jelas juga ya. Anak-anaknya Ayub ini teman-teman, dia karena memang kan kaya ya teman-teman. Dia punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan untuk apa ya istilahnya, mengadakan pesta gitu, mengadakan pesta giliran. Nah, setelah anak-anaknya Ayub ini selesai mengadakan pesta, Ayub selalu menguduskan mereka dengan membawa korban bakaran. Karena Ayub takut kalau bisa jadi anak-anaknya Ayub ini sudah berbuat dosa ketika mereka mengadakan pesta. Maka Ayub berbuat untuk menguduskan mereka dengan membawa korban bakaran. Ayub ini takut akan Tuhan. Saking takutnya ia akan Tuhan, saking hormatnya dia sama Tuhan, dia nggak berani yang namanya menyalahkan Tuhan, Pak, selagi dia ada dalam percobaan. Yang ketiga adalah setia selalu, teman-teman. Setia nggak melulu yang kita berbicara setia sama pasangan, setia sama apapun itulah. Tapi masa-masa ini adalah masa-masa percobaan, teman-teman. Di tahun 2022, Tuhan Yesus sudah mau datang, teman-teman. Kita belum tahu kapan, nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat saja nggak ada yang tahu, apalagi kita ya, teman-teman. Setiap dalam percobaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pasti semakin banyak tanda-tanda, semakin banyak pencobaan yang ya mau nggak mau harus kita terima gitu, teman-teman. Nah, makanya kayak yang tadi bilang, masa-masa kini bukan lagi terus berbicara tentang setia soal pasangan segala macam, tapi lebih kita fokus ke setia dalam percobaan. Ya, masa-masa kini, masa-masa percobaan. Kemarin nggak bisa ada tragedi itu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat berita, supporter segala macam. Next, kita nggak tahu apa percobaan apa yang Tuhan izinkan akan terjadi di kota ini, mungkin di negara ini, di keluarga kita mungkin, ya teman-teman. Tapi dalam kesemuanya itu Tuhan menghendaki kita belajar. Sama seperti Ayub, dia tetap setia dalam percobaan apapun itu. Mungkin kita bisa stres, mungkin kita bisa depresi, teman-teman. Tapi ada ayat yang bilang kalau Tuhan itu izinkan percobaan nggak lebih kekuatan kita. Jadi kayaknya pernah tuh ingat banget tahun 2019 ya, ada istilahnya apa ya, ada masalah apa gitu kayak kan udah rasa bener-bener angkat tangan, Tuhan stop dulu gitu kan, gak kuat gitu kan, bener-bener angkat bendera putih itu. Tapi ternyata kayak kuat, padahal kayak udah merasa tuh gak kuat, tuh gak kuat, tolong. Tapi apa ya istilahnya, di akhir masalah yang kayak itu hadapi, kayak menemukan ternyata aku bisa kuat sampai situ. Itulah teman-teman, kalau kita mau belajar setia, pasti ada buah pemulihan dari Tuhan. Apa yang udah hilang dari diri kita bakal Tuhan kembalikan, bahkan bisa
2 kali lipat. Gitu teman-teman. Oke, kita mau baca ayat masnya. Ada di Mazmur 31 ayat 24 bagian B. Mazmur ada setelah Ayub. Setelah kitab Ayub. Mazmur pasal 31 ayat 24b. Tuhan menjaga sampai yang setiawan itu. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Oke, kita baca bareng-bareng dengan semangat ya teman-teman. 1, 2, 3. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Amin. Oke, itu mungkin yang bisa Kak Ian sampaikan. Kak Ian harap kita semua bisa teman-teman. Setiap minggunya kita bisa belajar hal baru ya teman-teman. Jadi ketika kita datang jangan sampai apa yang sudah disampaikan sama teman-teman kita, sama guru-guru kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Sama makanya tadi kalian juga tanya ke teman-teman, kita bulan ini belajar apa, pahlawannya apa, kemarin minggu lalu tokohnya apa, untuk istilahnya kayak teman-teman recall ya teman-teman. Jadi biar kita nggak lupa, biar kita bisa senantiasa ingat terus pembelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan setiap minggunya. Oke, pahlawan setia dalam percobaan, kita belajar dari Ayub. Jadi orang yang senantiasa mengucap syukur, takut akan Tuhan dan setia selalu. Itu sih teman-teman yang bisa kalian sampaikan. Mungkin kalian kembalikan ke kalian untuk mengatakan. Oke. Coba kalian bayangkan ya. Kalau orang jahat terkena musibah, itu apa yang ada di benak kalian? Really? Kalau orang jahat ya dalam bayanganmu kena musibah, apa yang dalam benakmu? Ada yang mungkin kalau emang dia Tuhan, ada juga yang malah makin jauh sama Tuhan. Kayak apa sih? Kan dia orang jahat tuh kan pasti hidupnya kayak merasa dia tuh nggak dekat sama Tuhan kan. Makanya sampai berjahat. Nah, dia Kalau sorry kapan putus. Kalau dia nggak dekat sama Tuhan ya orang jahat bener guys. Bener-bener jahat. Kena musibah ya. Ada kadang jahat, ada kadang enggak, gantung people-nya. Iya. Oke, berarti nggak masuk. Oke, kalau Tapi kalau sedih nggak Tuhan gitu loh. iya, coba analis. Nek kau yang ngerti orang jahat tekol, nggak ada pandang agama, kayak agama lain, agama sekarang terserah. Ada kesini aja, mohon maaf. Hah? Bisa. Ya mungkin kita bilang, mungkin kalau bilang syukurin lo, ya dong, karena kamu jahat toh, ya dong. Itu apa namanya? Itu sudah istilahnya mungkin dalam pikiran kita karmanya. Kalau mungkin orang sebelah ngomong kan gitu. Coba kalian bayangkan seorang yang namanya Ayub dikatakan apa? Oke? Jujur. Orang yang apa ini? Saleh, jujur, kata-kata Tuhan. Kalau kita bilang di antara kita mesti bilang orangnya wah banget ya, baik banget. Pasti kita dalam pikiran kita kenapa ya Yuk lo ngerasain hal seperti itu gitu kan. Tapi kita bisa baca di dalam Ayub. Baik lagi ke Ayub ya. Ayub 1 ayat yang ke 8. Jadi ini, ketika kita baik, kita saleh, kita jujur, kita takut akan Tuhan, dan segala kebaikan yang kalian sudah lakukan dan buah-buah Roh Kudus yang kalian lakukan itu nggak membuat iblis ya, membuat orang-orang yang mungkin jahat itu membuat kamu juga dalam keadaan yang terproteksi. Tapi kan maksudnya apa ini kan? Bahkan
Bayangin, Tuhan bilang gini sama iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Promosi, Allah sendiri promosi. Ngerti ya maksud apa dia? Promosi ya. Ketika kalian berbuat baik, melakukan hal yang baik, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian, Tuhan promosi. Tapi ingat juga, di dalam promosi itu ada yang namanya ujian. Ada promosi sama dengan ujian. Always. Ketika kalian mau naik kelas, akan selalu ada ujian. Ya, dalam kehidupan kalian akan terjadi seperti itu. Itu juga. Kadang kita merasa nih, aku udah buat baik, aku udah buat begini, kok begitu ya? Kan? Tapi itu promosi. Hari ini kita belajar apa? Setia. Kadang kita udah buat baik, kita udah melakukan yang terbaik, guys. Tapi ternyata ujian itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita apa? Setia. Senantiasa ucap syukur. Thank you Lord. Kebaikan. Sekalipun aku merasa hal yang gak baik, hal yang gak enak, thank you. Tetap takut akan Tuhan. Mungkin kalian gak merasa kalian melakukan kesalahan, ya kan? Tapi bisa aja, karena kita manusia kadang lupa dan segala macamnya. Takut akan Tuhan, setia selalu. Itu aja sih. Dan kalau kalian baca lagi di ayat 2 juga sama, promosi juga Tuhan nih. Kayaknya masih kurang Tuhan kasih promosi sama orang lain. Bayangin di ayat 2 apa yang dibacakan? Maka pertanyaan Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan belajar bumi. Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya kan? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Udah pernah belum dia? Ini sudah beres belum? Udah hilang belum? Yang kena kan? Tapi Tuhan promosi lagi, kasih promosi. Oh, kayaknya kurang banget ya. Kurang apa katanya Kak Ian? Kesentean ini. Betul? Anak yang meninggal, semua katanya entek. Coba bisa dibayangkan kata-katanya, bisa dibayangkan kan? Setiap yang entek ini, yang lapor cuma satu lagi. Coba kalian bayangin. Cuma aku yang hidup jadi aku bisa lapor. Jadi penjaga-penjaganya banyak, tapi cuma satu yang lapor. Bayangin, cuma buat datang, cuma istilah buat lapor aja. Ya kan, satu. Tapi kasih Tuhan apa? Promosi lagi buat Ayub. Ya kan, kenapa dikatakan harus setia selalu? Terkadang ujian yang kamu alami gak cuma satu. Ya kan, satu aja udah berat kata kalian. Udah hands up nih, Tuhan hands up. Ya kan, promosi lagi, Tuhan promosi. Ya kan, coba bayangin. Kayaknya kurang puas apa nih coba kalau bilangnya kan. Udah habis semuanya. Sekarang Ayubnya sendiri kena yang namanya bara. Gak cuma itu, istrinya kalau kalian baca lagi istrinya ngecek, ya buat apa sih kamu? Ya kan dikatakan di sini di ayat yang kedua itu pasal kedua ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah kalahmu dan matilah. Masih bertekun dengan salehmu kan? Masih bertekun dengan kejujuranmu kan? Masih bertekun dengan takut akan Tuhanmu kan? Gak ada yang mudah ya jadi orang baik. Makanya kadang-kadang kita pikir kok orang jahat hidupnya lama gitu ya. Tapi jangan mikir orang jahat. Kita kan maunya jadi orang baik kan, mau masuk surga kan?
situasi itu artinya ujian. Oke. Hari ini kita belajar bagaimana kita sekalipun kita baik, kita nggak lepas, sekalipun kita jadi anak Tuhan yang luar biasa, itu nggak lepas dengan ujian. Tetap setia, senantiasa ucap syukur, kita katakan Tuhan setia selalu. Oke, itu aja. Nanti Kak Yeri berdoa untuk kita tutup hari ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mari kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami dapat berkumpul kembali. Bahkan kami telah mempelajari dari kehidupan Ayub bagaimana dia setia dalam setiap pencobaan yang dia alami. Biarlah kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu dapat setia dalam setiap permasalahan yang mungkin ke depannya akan kami hadapi. Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami menjadi pemenang dalam setiap masalah kami. Bahkan kami tetap setia dalam kami mengiring Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga sebentar lagi akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan lindungi hingga tiba dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami hidup. Haleluya. Amin.